Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang salah satu topik dari mata kuliah agama Islam, yaitu Islam dan tantangan radikalisme. Next, kami dari kelompok 2. Di sini beranggotakan dengan saya sendiri, Endrianto Bayu Setiawan, dan juga beberapa teman saya. Ada Arman Zuhdi, Dwi Hamzah, Cindy, Azizia, sama Dea Ananda. Next. Oke, kali ini sebagai pengantar ada quote dari Cak Nun, di mana hakikat hidup bukanlah itu apa yang kita baca ataupun kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar di hati, jiwa, dan inti kehidupan kita. Next. Nah, quote tersebut akan menjadi pengantar dalam pembahasan kali ini. Oke, bisa di next. Tentang Islam dan tantangan radikalisme. Dalam hal ini kami mencakup 5 topik yang akan kami bahas, diantaranya pendahuluan. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Next. Nah, di pendahuluan ini kami akan memaparkan terlebih dahulu tentang pengertian apa itu radikal dan apa itu radikalisme. Nah, berdasarkan The Concise Oxford Dictionary tahun 1987, istilah radikal itu berasal dari kata radix atau radisi dalam bahasa Latin yang berarti itu akar, sumber, ataupun asal mula. Secara luas, radikal itu mengacu pada hal-hal mendasar yang berprinsip fundamental, pokok, dan esensial atas bermacam-macam gejala ataupun yang juga bisa dimaknai sebagai hal yang tidak biasa seperti itu. Istilah radikal ini bisa dipahami dengan asal-usul istilahnya, yaitu akar. Oke, next. Nah, istilah radikal sendiri itu sebenarnya memiliki konotasi yang sangat luas serta memiliki makna teknis dalam berbagai ranah keilmuan yang berbeda-beda. Jika kita melihat di bidang kedokteran saja, istilah radikal itu merujuk pada pembedahan untuk menghilangkan penyakit hingga ke sumber utamanya. Sedangkan dalam bidang filsafat, radikal atau berpikir radikal itu bermakna sebagai upaya menggali kenyataan atau ide hingga ke akar-akarnya. Nah, kemudian terakhir Ensiklopedia Britannica, radikal dalam berpolitik itu sebagai orang yang menginginkan suatu perubahan secara ekstrim, baik itu untuk sebagian maupun keseluruhan tatanan sosial. Next. Dalam KBBI saat ini, radikalisme memiliki 3 arti. Yang pertama, paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis dan sikap ekstrim dalam aliran politik. Dalam KBBI Keluaran 1990, radikalisme memiliki cakupan secara menyeluruh, habis-habisan dan maju dalam berpikir atau bertindak. Dari 2 makna di atas dapat dipahami bahwa istilah radikal atau radikalisme telah mengalami pergeseran makna dan paradigma yang semula berkonotasi netral berubah menjadi negatif. Next. Pergeseran paradigma tentu dipengaruhi faktor-faktor yang tergantung pada konteks, ruang, dan waktu dengan berbagai latar belakang. Salah satunya karena praktik ekstrim seperti propaganda USA dan negara barat 2001 serta ISIS 2014 yang sering menjadi diskursus perang global melawan terorisme yang kemudian mereduksi istilah radikal atau radikalisme yang ditujukan pada kelompok agama tertentu. Di Indonesia, istilah radikalisme ditujukan pada kelompok tertentu yang ingin menggantikan Pancasila dan Undang-Undang 1945
dengan sistem lain yaitu sistem khilafah. Yang kedua menyebut aktivitas politik kelompok tertentu yang bersifat ekstrim. Dan yang terakhir, kelompok yang memiliki sikap dan nilai anti-demokrasi. Next. Berikut definisi beberapa ahli mengenai pengertian radikalisme. Menurut Sartono Kartodijro, radikalisme merupakan gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan berkuasa. Adalah paham politik kenegaraan yang menghendaki perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Dan yang terakhir, menurut Rubaidi, radikalisme dalam lingkup keagamaan merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Next. Sampai di sini sebagai bentuk kesepakatan untuk bahan pemaparan di kemudian, istilah radikalisme dapat diartikan sebagai paham atau aliran tertentu yang berusaha melakukan perubahan atau pembaharuan dengan menempuh cara-cara kekerasan atau ekstrim. Cara-cara kekerasan itu antara lain menghalalkan segala cara di dalam mencapai tujuannya, termasuk melakukan Oke, langsung di next. Faktor penyebab radikalisme. Untuk faktor penyebab radikalisme yang pertama yaitu faktor sosial politik. Gejala kekerasan agama lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial politik daripada gejala keagamaan. Gerakan yang secara salah kaprah sebagai radikalisme Islam sering dilihat dari sudut konteks sosial politik yang ada di masyarakat, seperti tingkat pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi yang fluktuatif, dan ketimpangan dan krisis kepemimpinan dilakukan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial politik. Dalam hal ini, kaum radikalisme memandang fakta historis bahwa umat Islam tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya, walaupun gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membela agama. Next. Yang ketiga ada faktor kultural. Munculnya radikalisme karena memang secara kultural sebagaimana diungkapkan Musa Asy'ari bahwa di dalam masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai antitesa terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan fakta sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dan berbagai aspeknya atas negeri-negeri dan budaya Muslim.
Peradaban Barat sekarang ini merupakan ekspresi dominan dan universal umat manusia yang telah dengan sengaja melakukan proses marginalisasi seluruh sendi-sendi kehidupan Muslim sehingga umat Islam menjadi terbelakang dan tertindas. Dan yang terakhir ada faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintahan di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagian umat Islam yang disebabkan oleh dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini, elit-elit pemerintah di negeri-negeri Muslim kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak Ya, lanjut, Dea. Sambung dari mana? Oke, next. Selanjutnya ada perkembangan radikalisme di Indonesia. Perkembangan radikalisme di Indonesia ini, lahirnya gerakan radikalisme keberagaman di Indonesia memiliki hubungan erat dengan perkembangan gerakan pemikiran Salafiyah di Timur Tengah. Di Indonesia berkembang sejak era kolonial Belanda yang sejak masa kemerdekaan Indonesia telah mengakar menjadi gerakan Islam garis keras pada era 1949 sampai 1950 atau pada saat itu DI, TII, dan NII. Lalu ada tahun 1980 yang mana pada saat itu ada Komando Jihad Ali Imron kasus Talang Sari oleh Warisi. Lalu ada pasca reformasi yang ditandai dengan terbukanya keran demokratisasi telah menjadi lahan subur tumbuhnya kelompok Islam radikal. Dalam konstelasi politik di Indonesia, masalah radikalisme telah makin membesar karena pendukungnya juga semakin meningkat. Akan tetapi, gerakan radikal ini kadang berbeda pandangan serta tujuan, sehingga tidak memiliki pola yang mendirikan negara Islam, namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia. Di samping itu pula, ada yang memperjuangkan berdirinya Khilafah Islamiyah. Lalu perkembangan radikalisme ini juga pada awalnya alasan diri karena dilatari belakangnya oleh politik lokal atau ketidakpuasan politik, keterpinggiran politik sebagai bentuk perlawanan terhadap Pancasila dan komunisme. Pola organisasinya juga beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, lalu ada Hizbut Tahrir Indonesia, serta yang mengarah pada gaya militer seperti Laskar Jihad. Next.
Berikut adalah kasus radikalisme di Indonesia yang pernah terjadi. Nah, wujud dari radikalisme di Indonesia menurut Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa ada 3. Yang pertama ujaran kebencian, yang kedua jihad teroris, dan yang ketiga adalah wacana. Nah, dari wujud tersebut kita bisa melihat contoh-contoh yang pernah terjadi di Indonesia. Ada bom bunuh diri di Mako Polrestabes Medan, ada bom Tamrin, pemberontakan PKI, DITII, dan juga militan ISIS yang berkembang di Indonesia, serta pada kasus penusukan Wiranto serta ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ahmad Dhani. Oke, next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Zuhdi. Islam dan tantangan radikalisme. Islam agama yang sempurna. Agama Islam adalah ajaran yang mencakup akidah, keyakinan, dan syariat atau hukum Islam. Islam adalah ajaran yang sempurna, baik dininjau dari sisi akidah maupun syariat-syariat yang diajarkannya. Sebagai agama yang sempurna, Islam menolak segala bentuk kekerasan ekstremisme di luar ajaran yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Radikalisme yang mengatasnamakan Islam adalah perbuatan sepihak yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah ajaran yang mendatangkan rahmat bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya tidaklah kami mengutus engkau melainkan Islam agama yang sempurna. Dalil penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang ajarannya benar adalah sebagai berikut. Pertama dalam Quran surah Ali Imran ayat 15 yang artinya barang siapa yang mencari agama lain selain Islam maka ia tidak akan diterima dan kelak di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Dan yang kedua Quran surah Ali Imran ayat 19 artinya sungguh agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Yang ketiga surah Ali Imran ayat 83 artinya apakah selain agama Allah yang mereka cari padahal hanya kepadanya tunduk siapapun yang ada di langit-langit dan di bumi baik karena taat maupun terpaksa dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Dan yang terakhir Quran surah Al-Baqarah ayat 256 tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Islam sebagai agama yang damai. Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan sunat Allah untuk memperoleh kehidupan yang damai di dunia maupun akhirat. Berislam artinya menjadi orang yang selalu mencintai ketentraman dan kedamaian. Hidupnya selalu dipenuhi ketentraman, aman, dan damai. Islam muncul untuk menjadi penyelamat dunia sebagai rahmatan lil alamin melalui nilai kebenaran ajaran Islam. Islam sebagai agama damai sesungguhnya tidak membenarkan adanya praktek kekerasan, cara-cara radikal untuk mencapai tujuan politis atau mempertahankan apa yang dianggap sakral. Bukanlah cara-cara yang Islami. Yo presentasi moco. Bilangnya ngono Kalau tadi ngobrol Zoom itu. Next. Islam memerangi kekerasan dan ketidakmanusiaan. Agama Islam telah merangkum semua bentuk kemaslahatan yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Yakni Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Dapat dikatakan bahwasanya Islam memerintahkan semua akhlak yang mulia dan melarang akhlak yang rendah dan hina. Islam memerintahkan segala macam amal soleh dan melarang segala amal jelek. Di antara bukti kasih sayang Islam kepada umat manusia adalah
Islam tidak membenarkan penumpahan darah manusia tanpa alasan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan sebab yang benar." Quran surah Al-An'am ayat 151. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hindarilah oleh kalian tindakan melampaui batas atau hulu dan dalam beragama. Sebab sungguh hulu dalam beragama telah menghancurkan orang sebelum kalian." Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Baik, selanjutnya yaitu tentang kriteria kelompok radikal ya, ini yang pernah disampaikan oleh Adian Husaini. Nah, apa saja kriterianya? Yang pertama yaitu mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Kemudian, kegiatan mereka itu seringkali menggunakan aksi-aksi yang dengan kekerasan, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka. Yang ketiga, secara sosiokultur dan sosioreligius, kelompok radikal itu mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang sangat khas. Kemudian yang terakhir, kelompok radikal ini seringkali bergerak secara gerilya, walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan. Nah, kriteria di atas menjadi landasan mengenai sekaligus mengantisipasi perbuatan dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Islam yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Next. Kemudian kita akan berlanjut kepada pembahasan mengenai cara mengatasi radikalisme di Indonesia. Deradikalisasi di Indonesia. Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya. Umat Islam diberi kewenangan untuk mengatur dan merancang sistem pemerintahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan zaman. Kewajiban pemerintah dalam melindungi dan menjamin warganya untuk mengamalkan dan menerapkan ajaran agamanya dan menjadi tempat yang kondusif bagi kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Kemudian adalah peran Pancasila dalam deradikalisasi di Indonesia. Peran Pancasila terlihat masih dibutuhkan dalam menumpas radikalisme agama di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah manusia, masyarakat, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam, keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam. Sebagai bangsa muslim besar di Indonesia, Indonesia pun menggenggam legitimasi yang amat kuat untuk memulai inisiatif perdamaian. Next. Kemudian adalah cara-cara mengatasi radikalisme di Indonesia. Yang pertama adalah memperkenalkan dan memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Memperkenalkan ilmu pengetahuan tidak hanya ilmu umum tetapi juga ilmu agama yang merupakan fondasi penting terkait perilaku, sikap, dan keyakinan kepada Tuhan. Kedua ilmu tersebut harus diperkenalkan secara seimbang agar dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri. Apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik umum dan agama sudah tercapai,
maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, maka tidak akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir kesenjangan sosial. Pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantara pemerintah dengan rakyat, sekaligus melakukan aksi nyata kepada rakyat. Begitu pula dengan rakyat, mereka harus selalu memberi dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat dan pemegang kendali pemerintah negara. Kemudian yang ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki keberagaman dan kemajemukan. Oleh karenanya, menjaga persatuan dan kesatuan sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagaimana tertera pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat adalah mendukung aksi perdamaian. Radikalisme bersifat baru, berbeda, dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. Oleh karenanya, agar pemahaman radikalisme tidak terjadi, maka perlu memberi dukungan terhadap aksi perdamaian, baik oleh negara atau pemerintah. Kemudian yang kelima adalah berperan aktif dalam melaporkan radikalisme. Apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama yang bisa dilakukan agar radikalisme tidak berkembang yaitu dengan melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan demikian, dapat dilakukan tindakan pencegahan awal seperti melakukan diskusi tentang pemahaman baru yang muncul di masyarakat tersebut dengan pihak yang bersangkutan. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan pemahaman hidup kebersamaan, yaitu terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat, bahkan bernegara yang penuh dengan keberagaman, sehingga sikap toleransi dan solidaritas perlu diberlakukan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena sudah paham menjalani hidup secara bersama-sama. Kemudian yang ketujuh adalah menyaring informasi yang didapatkan. Informasi yang didapatkan tidak semuanya benar dan harus diikuti sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kita dapat memilah-milah informasi dengan mengecek sumber informasi apakah dapat dipercaya atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah ikut aktif mensosialisasikan radikalisme. Dengan mensosialisasikan apa itu sebenarnya radikalisme, maka nantinya akan banyak orang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme, di mana hal tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam kemajemukan dan keberagaman. Hal yang perlu disosialisasikan adalah tentang bahaya, dampak, serta cara untuk bisa menghindari pengaruh pemahaman radikalisme. Next. Yang menghina agamamu tidak merusak agamamu. Yang merusak agamamu justru perilakumu yang bertentangan dengan ajaran agamamu. Kiai Haji Mustafa Bisri. Next. Bagi saya, mendewa-dewakan mereka yang mengaku keturunan Nabi adalah bentuk perbudakan spiritual. Bung Karno puluhan tahun yang lalu sudah mengkritik keras fenomena yang tidak sehat ini. Dari Buya Syafi'i Ma'arif. Next. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai Islam dan tantangan radikalisme. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.